Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Bagus Priswantoko, NIM 430110803136. Di sini saya akan mengerjakan UTS jaringan komputer. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah jaringan komputer adalah kumpulan host atau dua host lebih yang saling berhubung. Sedangkan topologi adalah rancangan yang dibuat untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Macam-macam dari topologi jaringan ada banyak. Yang pertama yaitu topologi star. Topologi star adalah topologi yang menghubungkan setiap node atau workstation dengan kabel ke konsentrator jaringan yaitu yang bernama hub. Karakteristik dari topologi star sendiri adalah setiap node saling berkomunikasi secara langsung dengan central node menggunakan kabel jenis UTP, konektor berjenis RJ45 dan lain-lain. Kelebihan dari topologi star adalah tingkat keamanan lebih baik, sedangkan kekurangan dari topologi star adalah pembuatan cukup mahal. Yang kedua adalah topologi ring. Topologi ring adalah mempunyai desain mirip dengan cincin, yang berarti setiap node terhubung dua titik kiri dan kanannya dan menyambung menjadi lingkaran. Cara kerja dari topologi ini adalah setiap node sentral memiliki penguat sinyal yang di kedua sisinya, maka dari itu setiap perangkat bekerjasama menguatkan sinyal. Kelebihan dari topologi ring ini adalah mudah untuk dibuat, mudah untuk mencari kesalahan pada jaringan, dan lain-lain. Selanjutnya, kekurangan dari topologi ring adalah jika satu node mengalami kerusakan, maka akan mengaruhi node yang lain. Yang ketiga adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi yang terbentuk dari gabungan atau kombinasi dari beberapa topologi yang berbeda. Kelebihan dari topologi ini adalah jika terjadi error pada satu node, maka tidak akan mempengaruhi node yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari topologi hybrid adalah pengelolaan jaringannya yang sulit. Yang bab selanjutnya adalah jaringan berdasarkan area. Yang pertama, Personal Area Network atau PAN. PAN tersendiri merupakan jaringan yang menghubungkan device seperti print, komputer, scan, dan lainnya yang dimiliki satu orang. Lingkungan PAN sendiri sangatlah kecil. Yang kedua adalah Local Area Network atau LAN. Jaringan LAN adalah jaringan komputer yang lingkup areanya kecil seperti warnet, sekolah, rumah, atau laboratorium. Yang selanjutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN. Jaringan MAN dibuat untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN, jadi komunikasi jaringan MAN dapat mencakup area kota. Yang selanjutnya adalah Wide Area Network atau WAN. Jaringan WAN adalah jaringan yang mempunyai lingkup area yang luas. Jaringan WAN dapat menghubungkan antar kota, bahkan negara. Media yang digunakan jaringan WAN menggunakan saluran komunikasi publik. Pada intinya, jaringan ini terbentuk dari gabungan antara jaringan LAN dan jaringan MAN. Yang selanjutnya adalah subnetting. Subnetting adalah teknik yang dapat dilakukan oleh administrator jaringan untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan yang kecil. Hal ini dapat bertujuan untuk memudahkan proses manajemen jaringan sekaligus meningkatkan performa dan penanganan kesalahan. Yang pertama adalah subnet. Subnet adalah sebutan dari pembagian secara logika dari IP address. Untuk melakukan subnet pada jaringan ini diperlukan beberapa proses. Yang pertama adalah menentukan jaringan subnet. Yang kedua, menentukan jumlah host per subnet. Yang ketiga, menentukan subnet yang valid. Yang keempat, menentukan alamat broadcast per subnet. Yang terakhir adalah menentukan hash yang valid per subnet. Yang kedua adalah subnet mask. Subnet mask itu terdiri dari dua subnet. Yang pertama itu network ID dan host ID. Network ID adalah identitas bit yang digunakan sebagai alamat network, sedangkan host ID adalah identitas jumlah bit yang digunakan untuk host. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.